Rekan Dakta, di akhir pekan ini apa saja kegiatan Anda bersama keluarga? Kami tentunya berdoa agar Anda bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memanfaatkan ruang-ruang publik untuk Anda bercengkrama setelah Anda melakukan rutinitas selama sepekan terakhir. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam segmen Bincang Bekasi. Kita akan membahas bersama rekan saya Ardi Mahardika, dan ini rekan Dakta, kami sampaikan juga bahwa program Bincang Bekasi, program perdana kita di akhir pekan, kita akan membahas melihat Bekasi dari sudut kacamata luar, dari kacamata reporter. Karena sebenarnya kita sebelum di dalam ini, kita background awalnya menjadi reporter di lapangan. Kalau saya di Kota Bekasi dan rekan saya Ardi Mahardika di Kabupaten Bekasi. Halo Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jai, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Gimana Kota Bekasi? Enggak, saya pengen nanya pertama Bang, minyak goreng aman di rumah Bang? Minyak goreng sih aman di pasaran, cuma uangnya yang nggak ada. Jadi kalau kemarin pemerintah akhirnya mencabut harga eceran tertinggi ya Bang Ardi ya, kemarin itu dicabut oleh pemerintah, justru sekarang stoknya malah ada itu di rak-rak supermarket. Iya. Jadi kayaknya ada proses penimbunan nih kayaknya Bang Jai. Artinya memang kalau misalnya harganya naik, kemudian justru minyak gorengnya jadi ada. Kemarin-kemarin minyak gorengnya pada langka ini ya. Jadi itu minyak goreng lari kemana itu? Jadi Bang Ardi, saya ada cerita juga nih sebelum kita nanti membahas lebih jauh Bekasi itu. Iya, tentu kita membahas minyak goreng. Jadi ada cerita, istri saya tuh dapat cerita dari temannya. Kan temannya buka lapak di salah satu mall di Kota Bekasi. Jadi itu ada ibu-ibu sama anaknya sekitar usia 4 tahun 5 tahunan. Dia borong minyak goreng, anaknya dititip di warung teman saya itu, teman istri saya, terus dia ganti baju lagi ke toilet, masuk lagi ke pusat perbelanjaan, dia borong lagi, dia simpan situ, dia nitip, ganti baju lagi, dia masuk lagi, jadi begitu. Jadi panik buying ternyata di masyarakat itu. Terus juga ini ya, memanfaatkan keluarga juga sebetulnya. Kalau misalnya betul. Beli minyak goreng kan harus 1 liter 1 orang. Betul. Tapi dia minta keluarganya untuk beli minyak goreng sehingga stoknya di rumah itu banyak jadinya Bang Jai. Iya, dan ini kalau tadi pengalaman teman istri saya, ini saya sendiri. Waktu itu saya ikut ngantri juga di minimarket. Karena pakai masker, ternyata dia kenal saya, tapi saya samar-samar kayak kenal namanya, tapi mukanya begitu, saya kenal mukanya. Tapi karena pakai masker kan jadi nggak terlalu kenal gitu. Dan dia waktu itu nitip minyak goreng, jadi saya udah ngantri minyak goreng 1 liter, karena waktu itu kan kalau untuk per orang bolehnya belinya 1 botol. Tapi kalau misalnya ukuran 1 liter terus ditambah 1 liter lagi kan jadi 2 liter. Nah itu kita sebagai pembeli nggak boleh membeli untuk 2 botol, jadi beli cukup 1 botol gitu ya. Nah karena orang tadi itu yang kenal saya itu dapatnya udah 2 liter, dan dia nitipin ke saya, katanya nanti saya ambil. Ternyata ada minyak goreng itu Bang Ardi di rak itu, di keranjang, nggak tahu itu punya siapa, apa punya mbak kasirnya begitu. Sama dia diambil aja begitu. Terus Bang Jai, saya nitip dulu ya, nanti keluar saya ambil. Kata saya bahaya nih, ada CCTV nih, mati gue. Jadi sampai sebegitunya begitu di masyarakat kita Bang. Ya ini sebetulnya kekhawatiran warga sebetulnya, karena memang minyak gorengnya mahal, terus juga langka. Ini kan apalagi juga mau Ramadan kan. Betul. Kebutuhan masyarakat juga makin meningkat sehingga memaksa masyarakat untuk panik buying seperti apa yang dikatakan Bang Jai ya. Kalau misalnya di Kota Bekasi ada nggak ngantri-ngantri gitu ya di pasar tradisional ataupun juga supermarket? Kebanyakan supermarket ya? Iya betul. Kebanyakan supermarket, dan saya juga waktu itu pernah juga ngantri karena hari sebelum itu saya ingat minyak di rumah habis, dan saya ingat ada salah satu minimarket begitu yang menyediakan stok minyak goreng. Akhirnya pagi-pagi jam 6 saya bangun, ya maksudnya bangun subuh ya, maksudnya jam 6 saya udah siap-siap ke minimarket, ternyata kan bukannya jam 7 ya. Jam 7. Saya pikir tuh stoknya banyak Bang Ardi, 100 atau 200 kemasan begitu ya. Saya ngantri. Jadi kemasannya sedikit, stoknya sedikit, yang ngantri banyak gitu. Jadi ya kita berdesak-desakan. Akhirnya ada yang saya dapat 1 liter, yang dapat 2 liter, dan juga ada yang salah ngambil minyak kemasan tapi merek yang berbeda, harganya kan lebih mahal gitu ya. Ini sebetulnya yang jadi harus perhatian dari pemerintah
pusat maupun juga pemerintah Kota Bekasi ya berkaitan dengan langkanya minyak goreng dan juga mahalnya minyak goreng. Ini kalau dari Dinas Perindustrian maupun juga Perdagangan kan juga sudah melakukan operasi pasar. Kemarin juga di Kabupaten Bekasi saya lihat pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas terkait ini melakukan operasi pasar untuk menekan kelangkaan minyak goreng dan juga tingginya harga minyak goreng. Kalau rekan Dakta bagaimana ini? Pernah ngantri nggak sebetulnya? Kayaknya sih pernah ngantri juga dia karena memang langka banget kalau minyak goreng di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Sebetulnya kalau dari Kota Bekasi kan juga sudah melakukan ya untuk operasi pasar dan juga sebagainya. Apakah memang itu berpengaruh ya Bang Jay kalau misalnya untuk menekan dan juga menekan harga dan juga untuk kelangkaan sendiri Bang? Iya, kalau operasi pasar kan memang sudah banyak dilakukan lah ya, di kantor kecamatan atau mungkin di kantor pemerintah kota sendiri di Balai Patriot itu kayak kemarin di hari ulang tahun 3.000 liter juga telah habis terjual. Tapi memang kebutuhan masyarakat mungkin kalau kita berpikir positifnya mungkin dia juga butuh banyak minyak goreng begitu ya. Tapi stoknya juga di pasaran sedikit, akhirnya ya dengan situasi saat ini panik buying akhirnya yang terjadi gitu ya. Kalau ada memang yang beberapa masyarakat ya sudahlah kita membeli dengan harga yang ditawarkan di pasaran gitu ya. Misalnya kalau per liter waktu itu 24.000 ya. 28 hampir Bang. Iya 28.000. Terus ada yang beli ya sudahlah 32.000 saja gitu ya. Tapi kita tidak perlu ngantri. Ada yang model masyarakat seperti itu gitu. Jadi dengan harga yang langka dengan harga yang mahal ini ya mau nggak mau memang harus siap gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya ada cara lain nih Bang Jay. Ibu-ibu dan juga keluarga nih tidak usah menggoreng lah ya. Mendingan ngerebus aja udah daripada makan banyak minyak goreng gitu ya, ngabisin minyak goreng segala macam, mendingan direbus sih Bang ya. Supaya badan kan juga sehat juga daripada makanan yang goreng-gorengan gitu ya, kolesterol segala macam ya. Jadi kemarin saya sempat wawancara Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Bang Muin itu, saya bilang apakah kita harus berubah pola pengolahan masakan gitu. Dari biasanya awalnya dimasak terus direbus kan gitu ya. Misalnya kayak udahlah kita makan singkong, makan ubi, direbus gitu kan. Makan bikin kue nggak usah dimasak, dikukus jadi gitu. Jadi memang kondisinya saat ini seperti ini, terus ya kita khawatir juga karena kan sebentar lagi kita mau puasa ya Ramadan ya. Nah, ini yang juga harusnya pemerintah mengevaluasi karena kan ini bukan kasus ringan, bukan masalah ringan, ini sudah berbulan-bulan. Tapi memang kalau melihat dari Indonesia sebagai minyak sawit banyak. Iya. Kelapa sawit banyak. Betul, ya? Sebagai pemasok ya. Hutan kelapa sawit nomor 1 dibanding Malaysia. Nah, ini ada apa gitu. Meskipun memang untuk kendali harganya kan diatur oleh Malaysia. Betul sekali Bang Jai. Jadi memang untuk harga minyak goreng kemarin juga sudah dilakukan ini berkaitan dengan sidak dan juga pantauan dari pihak polisian maupun juga Kementerian Perdagangan di Kota Bekasi. Kemarin sempat mengunjungi sebuah perusahaan minyak goreng ya di Rawalumbu, Kota Bekasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memantau langsung berkaitan dengan produksi dari minyak goreng tersebut dan mengaku akan melakukan pengawasan dari proses timbunan-timbunan dan juga menghindari adanya kelangkaan minyak goreng. Kalau melihat hal tersebut juga ini untuk aparat kepolisian dan juga Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian juga melakukan pantauan. Tapi ternyata memang dari beberapa produksi ataupun juga produsen minyak goreng ini banyak yang langka di pasaran. Kenapa ya Bang Jai kayak gini Bang Jai? Kenapa itu Bang Ardi? Jadi kalau saya sih sebagai masyarakat awam gitu ya, sisi lainnya melihat misalnya dari Polri turun ke distributor minyak goreng gitu ya, dan terus akhirnya menyatakan minyak goreng aman, stoknya aman gitu ya. Tapi kan kita juga di masyarakat merasakan gitu ya, kelangkaan itu terjadi sebenarnya gitu ya. Terus amannya yang mana nih gitu ya. Nah ini yang juga harus kita catat bersama bahwa kasus ini memang harus terus dituntaskan begitu Bang Ardi. Jangan sampai hanya di level atas tetapi faktanya di bawah masyarakat menjerit kebutuhan minyak goreng ini. Yang anehnya kemarin ada salah satu partai PSI lah kalau bisa kita buat kita
katakanlah ya, di Kabupaten Bekasi, tepatnya di wilayah Cibarusah ini, PSI Kabupaten Bekasi ini melakukan ibaratnya jualan minyak goreng. Itu dari mana itu dapatnya itu? Kita juga bingung juga. Karena minyak goreng saat ini langka, tapi beberapa partai ya, termasuk dari PSI sendiri melakukan penjualan minyak goreng ini. Bahkan sampai puluhan ataupun juga ribuan liter ini Bang Jai. Yang ngakunya kan, atau ketua PSI Kabupaten bilang didapat dari hasil beli di pasaran. Iya. Tapi ketika dilakukan bazar oleh teman-teman PSI Kabupaten Bekasi, itu mereknya sama semua itu. Inilah yang memang semestinya harus jadi perhatian ya dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah kota dan Kabupaten Bekasi agar setidaknya kelangkaan minyak goreng ini tidak terjadi, apalagi juga menjelang bulan Ramadan tentunya kebutuhan masyarakat juga bakal bertambah nih seiring dengan adanya makan minum dan juga proses buka puasa kan juga pastinya membutuhkan minyak goreng dalam hal untuk menggoreng masakan pada saat bulan puasa nih ya. Iya, tentunya karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita di masyarakat agar stok minyak goreng ayolah kita gencarin lagi, jangan ada penimbunan gitu ya Bang Ardi ya. Jangan ada yang bermain di sini gitu. Bagaimanapun ini kan soal ekonomi dan masyarakat juga harus mendapatkan hak itu karena kita juga membeli sebenarnya tidak mencuri. Nah ini kan masalahnya ada orang yang membeli banyak tapi untuk ditimbun dan kemudian dijual dengan harga yang tidak wajar. Dan ini yang harus kita antisipasi dan kita harus tindak khususnya dari aparat kepolisian. Ya mudah-mudahan Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi ini mendengarkan perbincangan kita ini dan juga melakukan pengawasan, setidaknya masyarakat juga dihimbau agar tidak membeli minyak goreng dengan jumlah yang banyak, tidak ditimbun dan segala macam, agar nantinya minyak goreng juga harganya kembali normal dan juga tidak ada langka di pasaran ya Bang Jaya. Ini Bang Ardi kalau kita perhatikan dari media online, daftar harga minyak goreng di minimarket atau boleh kita sebutlah kayak Alfa dan Indomaret itu, untuk minyak goreng kemasan merek Tropical dijual dengan harga Rp26.000 untuk 1 liter. Ini kan harganya kalau kemarin Rp14.500 atau Rp14.000 gitu, sekarang udah Rp26.000. Dan ini tentunya berpengaruh setelah pemerintah kemarin mencabut harga eceran tertinggi. Nah berikutnya untuk 2 liternya merek Tropical Rp51.400. Minyak goreng Bimoli dibanderol Rp20.000 untuk 1 liter. Minyak goreng Sania dijual seharga Rp24.000 untuk 1 liter dan Rp47.700 untuk 2 liter. Minyak goreng Fortune dijual seharga Rp20.000 untuk 1 liter dan Rp47.500 untuk 2 liter ini Bang Ardi. Iya. Ada juga nih himbauan dari PLT Wali Kota Bekasi Triadianto nih Bang Jaya. Jadi dia himbau kepada warga masyarakat untuk tidak panik dalam menanggapi isu-isu yang beredar. Tri juga meminta agar ketersediaan stok minyak tetap stabil, dibutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk melakukan pembelian minyak goreng sesuai kebutuhan hariannya saja. Ya, jadi sebagai Pemkot Bekasi, ya, sebagai pemerintah daerah sudah secara berkala melakukan pengecekan terkait dengan ketersediaan minyak goreng. Produsen juga tetap produksi secara normal, yang membuat langkanya ketersediaan minyak goreng dikarenakan banyak warga masyarakat yang melakukan pembelian minyak goreng lebih dari kebutuhan harian. Ini juga memang faktanya, kalau misalnya kemarin Kapolri berkunjung ke salah satu perusahaan ya, PT Miki Oleo di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Memang kalau kata General Managernya ya, menyebutkan bahwa mahalnya minyak goreng ini karena asumsi masyarakat dari pihak produsen tidak melakukan produksi, padahal dia tuh melakukan produksi dari mulai bulan Januari, Februari sampai Maret ini gitu. Jadi untuk distribusinya sebetulnya lancar Bang Jai. Kalau kata General Manager dari PT Miki Oleo Bantar Gebang ini Bang. Iya, kalau produksinya lancar, terus kenapa faktanya di lapangan tuh stoknya langka begitu ya? Jadi ibu-ibu nih, ayo, apa kita harus beralih dari sebelumnya menggoreng, nggak usah bikin gorengan pas puasa, kita bikin kukusan aja ya. Bikin singkong, dicocol, apa dicocol tuh waktu itu hanya orang Bekasi yang tahu. Dicocol pakai gula putih kan udah enak banget itu.
Ini mudah-mudahan juga ya Pemkot terus Pemkab juga segera mengantisipasi ya terkait dengan keberadaan dan juga adanya minyak goreng yang ada di pasaran. Dan rekan Dakta, itu tadi kita bahas soal minyak goreng. Nantinya kami akan kembali lagi berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Kita jeda sejenak. Dakta Radio Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan Ngobrol Bekasi. Masih bersama saya Ardi Mahardika dan juga Jainuddin Iskak yang akan membahas mengenai persoalan yang ada di kota maupun di Kabupaten Bekasi. Kalau tadi kita ngomongin soal minyak goreng yang langka ya, yang ada di pasaran, karena ibu-ibu juga banyak yang mengantri ini. Terus juga tingginya harga minyak goreng ini membuat ibu-ibu resah ya, karena minyak goreng ini langka di pasaran. Kita juga akan bahas soal sampah di kota maupun di Kabupaten Bekasi. Untuk berita sampah ini kan jadi suatu hal yang memang persoalan di kota penyangga ya, kota dan Kabupaten Bekasi, di mana dengan banyaknya masyarakat, tentunya sampah juga jadi persoalan yang mendasar di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Salah satunya kalau kita lihat di Kabupaten Bekasi ini persoalan sampah berkaitan dengan adanya penutupan tempat pembuangan sampah liar di wilayah Sumberjaya Tambun Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK juga telah menetapkan tersangka kasus tempat pembuangan sampah ilegal di Kabupaten Bekasi. KLHK menyebut tersangka berinisial ES merupakan pengelola TPS ilegal tersebut. Kalau dilihat di Kabupaten Bekasi ini banyak banget sampah-sampah ilegal dan juga sampah liar. Karena apa? Karena tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Burangkeng ini sudah melebihi kapasitas atau overload. Sehingga masyarakat juga bingung ini berkaitan dengan bagaimana cara membuang sampahnya yang dihasilkan dari sampah-sampah rumah tangga. Kalau menurut saya sih memang perlu adanya perluasan TPA Burangkeng, Bang Jai, berkaitan dengan minimnya tempat pembuangan sampah ataupun juga overload TPA Burangkeng. Pemerintah Kabupaten Bekasi sebetulnya sudah melakukan itu untuk memperluas, tapi kajiannya memang terus dilakukan dan juga kayaknya karena memang berdekatan dengan wilayah pemukiman ya, jadi perluasan itu juga tidak bisa dilakukan secara cepat dan juga secara sistemik begitu. Kalau Kali Gebang atau Sumur Batu, ada zona-zonanya nggak sih? Sebetulnya nggak ada ya, itu cuman kalau dulu saya pernah wawancara itu hanya dumping saja, jadi sampah itu didumping, Bang Jai, jadi sampah itu ditimbun dan juga dibuang begitu saja, ataupun juga ditumpuk. Itu semestinya memang harus dilakukan perluasan. Kalau di Burangkeng kan ada yang namanya teknologi ya, alih teknologi agar membuat sampah itu menjadi listrik. Kalau di Burangkeng, kalau sepengetahuan saya sih memang belum ada ya. Kalau di Kota Bekasi memang kan ada 2 TPA, Bang Ardia. Ada TPST Bantar Gebang, itu milik DKI, dan memang wilayahnya masuk di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Nah, kalau untuk sampah di Sumur Batu, itu sampah warga Kota Bekasi dibuangin di sana. Ada beberapa zona memang di sana itu, jadi kalau terkait pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau mungkin direduksi lebih ramah lagi gitu, memang sudah ada beberapa alat di sana dan pemerintah juga sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan pengolahan sampah agar lebih bijak lagi sebelum memang akhirnya dibuang ke TPA atau TPST Bantar Gebang maupun di Sumur Batu. Dan memang ini sampah menjadi masalah klasik ya. Kita sebenarnya masih terus menjadi masyarakat yang bijak dalam pengolahan sampah. Kan ada istilah 3R itu ya. Reduce, recycle, dan satu lagi lupa sih. ada pemilihan, terus pengolahan, dan juga ada daur ulang di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan kalau ada pemerhati lingkungan, Bang Ardi, yang waktu itu dalam Hari Peduli Sampah Nasional, dalam sambutannya saya dengar, jadi sebenarnya gampang untuk masyarakat itu untuk bijak mengolah sampah. Misalnya hari Senin kita angkut misalnya sampah organik, hari Selasa sampah anorganik. Begitupun diselang-seling itu. Artinya secara tidak langsung dari rumah tangga kita sudah dididik, diajarkan
pemilahan sampah begitu. Endingnya nanti kita lebih bijak dalam pengolahan sampah. Memang untuk awal dimanapun saya kira Bang Ardi memang sulit gitu ya, tapi ini harus kita mulai dengan cara pemilahan sampah itu sendiri. Atau minimal Bang Ardi di rumah ada 2 tong begitu, tong besar. Yang satu kita siapkan misalnya untuk sampah kertas, atau sampah ya dapur begitu. Yang kedua kita siapkan sampah plastik, bisa botol, kemasan atau plastik begitu. Itu yang kita bisa mulai dari rumah tangga. Keberadaan bank sampah juga sedikit membantu sebetulnya ya untuk mengurangi sampah-sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu ya, di Kota Bekasi ataupun juga TPA Burangkeng. Kalau di Kota Bekasi kan saya tahu itu ada perkumpulan bank sampah ya. Jadi apa namanya? BSIP, Bank Sampah Induk Patriot. Iya, itu BUMD ya? Enggak, itu komunitas saja. Komunitas ya. Jadi memang perlu digalakan juga ini masyarakat kota dan Kabupaten Bekasi untuk melakukan ya tadi 3R itu ya, agar setidaknya sampah-sampah yang dihasilkan di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi ini bisa mengurangi. Tapi juga ini berkaitan dengan infrastruktur sampah juga sebetulnya Bang Jaya ya. Armada di kota maupun di Kabupaten Bekasi ini sangat kekurangan untuk mengangkut sampah sehingga muncul tempat-tempat pembuangan sampah liar yang tersebar di beberapa titik lokasi. Kalau di Kota Bekasi informasinya ini banyak kendaraan yang tidak layak pakai ya untuk proses pembuangan sampah. Tapi juga Dinas Lingkungan Hidup juga sebetulnya melakukan ini juga sih, melakukan pengajuan armada juga ya untuk setidaknya bisa membuang sampah dari masyarakat ke TPA Sumur Batu ya. Iya, memang armada menjadi kekuatan ya. Para petugas oranye ini, pasukan oranye mengambil sampah dari dari pul-pul begitu, atau mungkin dari rumah warga langsung. Dan memang kalau dilihat di Bekasi atau di kota sendiri, beberapa armada memang masih memprihatinkan gitu. Dan kita di kota juga beberapa kali juga sempat mendapat hibah armada dari DKI Jakarta yang kemudian ini membantu Dinas LH dalam operasinya pengangkutan sampah di Bekasi jauh lebih baik lagi Bang Ardi. Apalagi kan juga Bekasi kan penduduknya banyak, sampah-sampah yang dihasilkan juga cukup banyak juga. Termasuk juga bank sampah, kemudian juga masyarakat juga perlu diedukasi ya, agar setidaknya tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga kan penyebab sampah yang ada, TPS liar maupun juga membuang sampah secara sembarangan juga bakal bisa menyebabkan banjir. Nah, itu gimana ya kalau misalnya di Kota Bekasi kan juga langganan banjir juga Bang, termasuk juga Kabupaten Bekasi nih. Iya, memang kali itu atau sungai itu memang tempat praktis gitu ya. Jadi kita di pasar lewat kita buang aja ke kali atau ke sungai, tapi memang dampaknya kan nggak baik buat lingkungan. Bang Ardi inget nggak waktu itu di Kalimalang ya, ada mobil bak kalau nggak salah dia buang sampah ke Kalimalang. Oh, iya. Itu masuknya kabupaten deh, bener kan? Jadi ya, terekam foto terus didenda ya di Satpol PP kabupaten ya. Iya, jadi yang saya tahu itu mobil itu, jadi ceritanya itu mobil itu habis gelar acara atau apa gitu ya, gelar acara, kemudian dia nggak tahu nih buangnya kemana, akhirnya buangnya ke Kalimalang, terekam oleh netizen ya, netizen akhirnya viral. Nah itu kemudian Satpol PP Kabupaten Bekasi itu menghukum dengan denda sanksi. Sebetulnya kalau misalnya hukuman untuk denda sanksi sih masih ringan sebetulnya. Saya sih pengennya kalau misalnya yang buang sampah itu sebetulnya harusnya melakukan denda sanksi juga dan juga denda sosial sebetulnya. Mereka harus ngebersihin sampah tuh ya, biar sampahnya bersih. Terus juga ini juga jadi perhatian juga agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Kan kasihan juga nih masyarakat di wilayah yang hulu, yang dekat-dekat wilayah laut, ini kan juga terdampak juga akibat banyaknya sampah. Hilir ya. Ini emang luar biasa nih persoalan sampah yang ada di kota maupun di Kabupaten Bekasi. Selain juga masalah infrastruktur, mungkin masalah apa lagi Bang yang memang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah, khususnya kota dan Kabupaten Bekasi? Ya kalau persoalan sampah tadi memang ini bukan saja persoalan pemerintah ya, karena kan sampah itu kan dihasilkan dari rumah tangga.
Nah, memang ada kebijakan juga yang seharusnya juga menjadi perhatian, misalnya unsur RT RW ada di situ, misalnya setiap pekan berapa kali begitu mengambil sampah di rumah warga, tapi yang dipilah itu sampah yang bisa diolah begitu. Nah, itu kan mendidik keluarga agar tadi yang saya bilang di awal itu belajar untuk pemilihan sampah. Nah, itu yang kemudian misalnya Karang Taruna bermain di situ, dikumpulin lah, dia keliling punya anggota, dikumpulin satu tempat atau ada gerobak khusus gitu. Misalnya dikumpulin kardus-kardus, dari situ kan bisa diolah atau bisa dijual. Nah, itu ada nilai ekonomi. Atau Bang Ardi mungkin ingat di daerah Malang kalau nggak salah, ada dokter tapi bayarnya lewat sampah. Oh, iya, bank sampah. Bank sampah. Dokter siapa? Saya lupa namanya itu. Juga ini Bang, apa namanya? Sampah yang bisa dihasilkan kalau misalnya kita ke bank sampah itu kita bisa dapat poin atau apa gitu ya. Tabungan ya. Itu juga bisa mengurangi sampah juga itu. Iya, jadi bayarnya itu melalui sampah gitu. Cut. Bayarnya itu pakai sampah, Bang Ardi. Iya. Jadi kalau biasa kita berobat bayar pakai uang, ini pakai sampah. Ada Bang Ardi satu lagi contoh di Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi itu. Saya lupa RW-nya lah atau iya, camatnya lagi. Bang Ardi orang situ ya. Ini bekas camat saya di Bekasi Timur itu. Oh, siap. Jadi ada salah satu RW di Kelurahan Mustika Jaya itu bayar pajak kalau nggak salah ya, PBB atau apa gitu ya. Jadi ada satu kegiatan dia harus bayar warga, tapi bayarnya itu lewat sampah, Bang Ardi. Ini semua menarik, dan kalau ini aja ditiru oleh wilayah lain di kota kabupaten untuk bisa keperluan yang urgen, misalnya bayar listrik pakai sampah. Ini kan keren ini. Iya. Ini juga bisa mengurangi sampah. Termasuk juga salah satunya berkaitan dengan pengelolaan sampah itu ada yang namanya budidaya maggot, Bang. Budidaya maggot itu sampah-sampah yang dihasilkan ya, misalnya sampah sayuran yang udah basi, kemudian sampah-sampah bekas makanan itu bisa diolah dan juga dibuat maggot. Nah, maggot ini ternyata memang bisa menjadi makanan bagi pakan ternak ini yang sehat. Sehingga dengan adanya ini tentunya juga bisa meningkatkan perekonomian warga, Bang ya. Dan juga maggot-maggot ini kan juga bisa jadi salah satu daya jual untuk yang punya lele ataupun yang punya makanan ternak agar bisa beli dan juga makan di maggot itu, Bang. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme begitu, Bang Arti ya. Jadi sampah yang mungkin kita berpikirnya kita buang, ternyata kan ada nilai ekonomis di situ. Kita kasih makanan ke maggot itu sejenis belatung begitu ya. Tapi di situ ada nilai ekonominya, bisa untuk pakan lele atau bisa kalau sudah kering bisa buat pemupukan secara organik gitu ya. Ini juga di Bekasi lagi difokuskan begitu. Ada beberapa wilayah sudah terbentuk komunitasnya, misalnya di Keranggan atau di daerah perkotaan juga ada. Ini yang terus kita galakkan sehingga sampah tidak dibuang begitu saja gitu. Ada pemanfaatan untuk lingkungan, ada nilai ekonomis di situ, Bang. Selain persoalan sampah juga nanti kita akan membahas berbagai macam persoalan yang ada di wilayah kota dan kabupaten Bekasi. Rekan Dakta, kami jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa pesan berikut. Rekan Dakta, kembali lagi bersama saya, Bang Jai, dan di samping saya ada Bang Ardi. Kita masih dalam program Ngobrol Bekasi. Ngobrol Bekasi ini, rekan Dakta, program perdana kami berdua. Semoga ini menjadi program unggulan ke depannya. Karena kita akan melihat Bekasi selama sepekan terakhir dari kota maupun kabupaten Bekasi. Anda mungkin bisa mencermati bagaimana dinamika sosial yang terjadi di sekitar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi dalam program kami dalam Ngobrol Bekasi. Bang Ardi, tadi kita sudah bincang yang pertama soal minyak goreng. Ya, Bang. Sampah juga ya. Kedua, sampah. Ini yang ketiga yang tidak kalah pentingnya terkait kasus tawuran ataupun ancaman gangguan Kamtipmas. Di Bekasi, di kota Bekasi, beberapa waktu lalu atau tepatnya 15 Maret 2022 kemarin, Kapolres ini mengumpulkan unsur Forkopimda, Forum Komunikasi pimpinan daerah, khususnya dari pemerintah kota seperti menghadirkan Sekda Kota Bekasi Reni Hendrawati, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan juga ada Dandim 0507 Kolonel Armet Irwan Aprianto. Ini membahas terkait persiapan
bulan puasa. Iya, betul. Dan ini nyerempet-nyerempetnya sebenarnya minyak goreng lagi Bang Ardi. Tapi kita nggak bahas soal minyak goreng, tapi dari sisi situasi Kapnipas yang memang kalau misalnya puasa ini perlu dijaga Bang ya, kekusukan masyarakat untuk beribadah juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Biasanya kalau misalnya Ramadan itu berkaitan dengan tawuran remaja Bang. Ini banyak sekali seringkali ya di bulan Ramadan ini tawuran-tawuran antar kelompok remaja ini dilakukan khususnya pada saat menjelang sahur ataupun juga berbuka puasa. Bahkan juga tidak jarang untuk tawuran sendiri justru memakan korban nih Bang Jai. Karena kan sekarang media sosial itu sudah menjadi alat yang ampuh gitu. Iya. Jadi anggota atau kelompok A dengan kelompok B berjanji tawuran yuk gitu kan. Kita ngumpul di A. Dengan melalui media sosial kan semua sudah langsung bergerak gitu. Padahal kita belum tahu juga masalahnya apa. Tapi dengan hasutan mereka gitu ya, yang masih tergolong labil, ya ini terjadilah tawuran itu. Nah ini yang beberapa kali dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Misalnya yang kami dapat informasinya pada hari Sabtu 12 Maret dini hari lalu, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengamankan 9 orang remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam, Bang Ardi. Mereka ditangkap ini di 2 lokasi berbeda, yaitu wilayah Bekasi Utara dan wilayah Bekasi Timur, saat menggelar operasi cipta kondisi. Operasi tersebut dilakukan menanggapi maraknya aksi tawuran serta begal bersenjata tajam yang melibatkan anak usia pelajar. Ini Kabupaten Bekasi, bagaimana Bang Ardi? Kalau di Kabupaten Bekasi sama sih, secara memang kan kota dan Kabupaten Bekasi itu kan beririsan Bang ya, dekat dengan kota maupun di Kabupaten Bekasi. Yang saya pantau itu berkaitan dengan adanya begal ini, yang melibatkan remaja umurnya sih tanggung, sekitar di bawah 17 tahun ini kerap melakukan aksi begal. Yang terakhir itu begal terhadap wanita ini yang mengandung. Ini juga sempat ramai dan juga cukup viral ya, berkaitan dengan aksi yang memang dilakukan oleh remaja. Tim presisi dari Polres Metro Bekasi Kota maupun di Kabupaten Bekasi kan juga sempat melakukan ini ya, operasi dan juga menangkap beberapa remaja yang diindikasikan ini terlibat aksi tawuran ataupun juga aksi kekerasan Bang Yai. Jadi yang di kabupaten itu ya Bang Ardi ya, yang perempuan ya? Itu perempuan di... Itu kota ya kalau nggak salah ya? Kalau yang Siska itu ya, yang salah satu korban Siska itu Rumah di kabupaten tapi lewatin di betul. kota ya? Itu di wilayah Mustika Jaya itu juga cukup rawan, itu tidak ada lampu penerangan itu Bang Jai. Iya, ini ya menjadi kalau dulu kan kita ingat ada ronda ya kalau malam itu ya, kalau di kampung-kampung itu, kalau Bekasi zaman dulu gitu kan, ronda masih ada keliling kampung gitu kan. Kalau sekarang ada tapi ya wilayahnya luas, tapi cuma satu orangnya gitu ya. Jadi kalau ada maling dia lari ke sebelah kanan, tapi petugas keamanannya sebelah kiri kagak nangkep itu. Jadi ada yang model kayak gitu tuh. Iya. Sebetulnya ini juga jadi perhatian juga ya. Kadang kalau misalnya kita lihat itu masyarakat di wilayah perumahan, kemudian juga wilayah-wilayah perkotaan di kota maupun di Kabupaten Bekasi kan memang tumbuh ya, berkembang perumahan di wilayah kota maupun di Kabupaten Bekasi ini juga jarang nih melakukan ronda, padahal seminggu sekali aja sebetulnya ini juga bisa mempersempit ruang gerak aksi kriminalitas Bang Jai, berkaitan dengan aksi-aksi kejahatan yang memang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan. Yang perlu dicermati ya, berkaitan dengan pelakunya ini, kebanyakan remaja. Sebetulnya apa ya yang sebetulnya yang mendasari mereka melakukan aksi kejahatan tuh, apa karena memang ajakan atau seperti apa ini? Ya pertama ajakan, dan juga ada beberapa misalnya hasutan, dia tidak tahu persoalannya tapi diajak temennya. Nah ini yang bahaya kan di situ, sudah diajak nggak tahu persoalannya ternyata diajak tawuran. Nah ini kan yang bahaya di masyarakat kita. Makanya kalau dulu giat adanya poskamling begitu ya, kalau sekarang kan ada Pokder Kaptipmas Bang Ardi, kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah ini yang juga akhirnya tokoh agama, tokoh masyarakat di situ di dalamnya direkrut.
kita bersama-sama untuk menjaga wilayah agar kondusif nih Bang Ardi, apalagi kita mau puasa Ramadan. Ya, sebetulnya juga peran serta orang tua juga dalam mengawasi anaknya juga diperlukan juga Bang Jai. Mereka seharusnya juga dapat bimbingan dari orang tua. Kadang orang tua juga sibuk aktivitasnya masing-masing sehingga anaknya tidak terkontrol. Beberapa remaja ini kan juga ditangkap di wilayah seperti Ganda Agung, Bekasi Utara ya. Kemarin juga sempat diberitakan ya. Dan mereka membawa senjata tajam Bang Jai. Dan juga mereka ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat kota dan Kabupaten Bekasi ya, berkaitan dengan munculnya dan juga adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Sebetulnya kalau misalnya dilihat ini kan mereka kan kebanyakan usia-usia sekolah gitu ya. Apa karena memang pembelajaran secara daring ini juga menyebabkan mereka tidak terkontrol atau bagaimana ini? Tidak terkontrol? Karena belajarnya daring. Oh jadi begitu. Mereka belajar di rumah, kemudian juga hanya belajar di rumah kan, tidak belajar di sekolah, sehingga mereka ikut-ikutan temannya bermain dan juga sebagainya ini. Ya lagi-lagi peran kita gitu ya Bang Ardi ya, sebagai orang tua jangan lepas begitu aja gitu, karena memang perkembangan media sosial ini juga berpengaruh untuk anak-anak di masyarakat begitu ya. Kalau mungkin dulu aktivitas anak gampang banget terdeteksi oleh orang tuanya, sekarang kan di kamar aja lewat genggaman handphone dia sudah bisa komunikasi sama temannya yang lain. Nah ini harus kita waspadai perilaku anak agar tidak ikut aksi tawuran yang justru membahayakan bagi dirinya, apalagi bagi keluarganya Bang. Di kota Bekasi itu ada call center ya Bang ya, untuk masyarakat yang memang mengalami tindak kejahatan ya. Jadi memang untuk aksi tawuran remaja ataupun juga begal yang dilakukan oleh remaja ini memang perlu adanya perhatian dari seluruh masyarakat ya, terutama dari orang tua ataupun juga tokoh-tokoh masyarakat agar setidaknya aksi-aksi yang dilakukan ini tidak kembali terjadi. Rekan Dakta, demikian Ngobrol Bekasi bersama saya Jainuddin Ishak dan rekan saya Ardi Mahardika. Semoga perbincangan kita pada hari ini memberikan manfaat dan juga pengetahuan untuk kita bersama. Terima kasih para Abang Po. Kita nyebutnya Abang Po apa Rekan Dakta nih? Rekan Dakta ya. Rekan Dakta sekalian, semoga seluruh aktivitas kita selama sepekan terakhir diberkahi dan kita selalu sehat walafiat Bang. Terima kasih Bang Ardi atas waktunya. Ini udah main nih ke jam siaran saya nih. Kita ketemu lagi pekan depan ya insya Allah. Kita ucapkan